Di sini kami akan mempraktekkan atau membuat video pembelajaran dengan fokus materi tentang keterampilan menggunakan TIK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kepada salah satu dokter untuk memimpin teman-teman yang berdoa ya. Baik, Bu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Kalau lihat gambar yang di proyektor ini, kira-kira kita mau belajar apa ya? Itu gambar apa sih? Pohon. Ada yang udah tahu belum kita mau belajar apa? Belum tahu? Oh ya. Mau belajar tentang tumbuhan. Iya benar, tentang tumbuhan. Lebih tepatnya hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, ada yang tahu nggak apa saja bagian tubuh tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Bu. Coba Anissa salah satu dari dulu. Akar, Bu. Akar, benar. Ada yang tahu lagi? Daun, Bu. Daun, terus apa? Batang. Ranting ya. Jadi ini adalah akar. Kemudian setelah akar ada batang. Yang rimbun ini adalah Daun. Sudah itu. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa saja sih yang terdapat dalam suatu tumbuhan. Sekarang kita akan melihat video yang menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Disimak ya anak-anak. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari.
Nah, bentuk helai daun berbeda-beda, Lula. Ada yang menjari, yaitu seperti susunan jari tangan, menyirip seperti sirip ikan, lalu ada yang melengkung dan sejajar. Kalau bunga bagaimana, Pipo? Bunga adalah hiasan tumbuhan dan juga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan terjadi ketika serbuk sari yang dihasilkan benang sari terjatuh ke atas kepala putik. Proses ini disebut penyerbukan. Ini biasanya terjadi dengan bantuan serangga yang tertarik ke mahkota bunga. Mahkota bunga? Iya, mahkota bunga itu bagian bunga yang mempunyai bentuk dan warna beraneka ragam. Selain mahkota, bunga juga mempunyai dasar bunga, tangkai, kelopak, benang sari atau alat kelamin jantan, dan putik atau alat kelamin betina. Wah, jadi setiap bunga itu gabungan antara jantan dan betina ya? Tidak semua bunga. Bunga yang sempurna mempunyai benang sari dan putik. Tetapi bunga yang tidak sempurna tidak mempunyai salah satu alat kelamin bunga. Berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat apa saja sih fungsi dari akar, batang, daun. Terus apa lagi tadi? Bunga, buah. Nah, Ibu sekarang mau tanya nih, kalian nih benar memperhatikan atau enggak lagi? Jadi, Ibu mau tanya sekarang, apa itu fungsi dari akar? Siapa yang bisa jawab dulu mana? Saya Bu. Ya, Nyoman? Fungsi akar adalah untuk menyerap nutrisi, Bu. Untuk menyerap nutrisi, dari mana nutrisi itu didapat? Dalam tanah. Betul. Kemudian ada tadi fungsi dari batang. Ada yang tahu fungsi dari batang sebuah pohon? Ada tahu nggak? Tani tahu? Fungsi batang itu untuk menyalurkan nutrisi tadi ke daun. Menyalurkan nutrisi dari akar ke daun. Betul. Kemudian sebelum ke fungsi daun, tadi juga ada jenis-jenis akar. Apa aja ya jenis akar tadi? Akar tumbuk dan akar serabut. Akar tumbuk dan akar serabut. Betul. Kemudian ada fungsi dari daun. Ada yang mau nggak fungsi dari daun? Coba selain Ibu tunjukkan deh. Ada yang mau jawab? Ya. Untuk memasak makanan, Bu. Memasak makanan apa ya? Kata lainnya dari memasak makanan. Fotosintesis, betul. Membuat makanan sendiri dari zat yang sudah diangkut, kemudian dibantu oleh sinar apa? Matahari. Kemudian jadilah makanan. Nah, kemudian makanan itu disimpannya di mana ya tadi? Ada yang tahu nggak? Buah, benar. Jadi fungsi buah adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau untuk manusia, buah itu berfungsi untuk apa? Makan. Bisa kita makan ya? Enak kan juga rasanya. Sebelum kita main games, kita ice breaking dulu. Ada yang tahu nggak tepuk kayak gini? Tepuk 1, tepuk 2, Bu, tepuk 3. Ha, ingat nggak? Ya, beda latihan dulu yuk. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ha. Ya, Ibu
Oke, selanjutnya kita akan main games tentang tumbuhan. Di sini Ibu ada 8 kotak dan setiap kotak itu berisi pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, nanti kalau misalnya salah, nanti kotak itu masih akan terkunci. Jadi nanti harus dijawab ulang sampai pertanyaannya dijawab dengan betul. Untuk Ibu pilih random aja, nanti terus kalian pilih mau kotak nomor berapa ya. Coba Rara, ya Bu, pilih kotak nomor berapa? 5, Bu. Nomor 5. Nomor 5. Pertanyaannya adalah zat hijau daun disebut klorofil, Bu. Klorofil C ya. Iya. Tuh jawabannya beli aku dulu sekarang. Untuk selanjutnya coba Nita. Mau nomor berapa Nita? Nomor 3. Pertanyaannya adalah yang bukan merupakan fungsi apa? Yang bukan. Waktunya terus jalan. C. Sebagai alat perkembang biakan. Betul, beri up dulu untuk kita. Untuk selanjutnya Ibu minta coba Fauzan pilih nomor berapa? 1. Alat kelamin betina adalah tadi sudah disebut. Apa? Putih. D. Benar, beri. Pertanyaan selanjutnya Ibu minta Salsabila Putri nomor 6, Bu. Nomor 6. Tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan terdapat di bagian daun, Bu. Daun. Cek. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya coba. Siapa? Mega mau menjawab nggak? Ya Bu. Ya pilih nomor berapa Mega? Nomor 2 Bu. Nomor 2. Nomor 2. Tumbuhan yang memiliki cadangan makanan di akarnya adalah singkong Bu. Singkong. Benar. Beri tepuk tangan dulu untuk Mega. Untuk pertanyaan selanjutnya ada yang mau menjawab? Ibu tawarkan Fauzan kok. Fauzan tadi sudah. Tadi Bu. Saya Bu. Pani. Nomor berapa? 8. Daun pada tumbuhan jagung mempunyai susunan kan sudah. Daun pada tumbuhan jagung mempunyai susunan. Coba kita cek. Betul. Begitu tangan Bu. Dua pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab? Maya, nomor berapa? 7. Nomor 7. Alat kelamin jantan pada bunga disebut sedang sari. Ya. Baik, betul. Beri tepuk tangan dulu pada Maya. Last question, siapa yang menjawab? Teman Bu. Cuma menjawab? Oke, Bu. Boleh. Yang terakhir adalah bagian tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai alat perkembangan vegetatif adalah B, Bu. B apa tuh B? Batang. Betul. Tepuk tangan untuk Nyoman. Oke anak-anak, tadi kalian sudah main games dan jawabannya betul semua. Nanti Ibu bisa menunjukkan bahwa
pengetahuannya tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi tadi dari awal kita sudah belajar apa aja sih tumbuh-tumbuhan yang ada dalam tumbuhan. Ada akar, tadi fungsinya adalah untuk menyerap nutrisi. Kemudian ada batang yang fungsinya adalah untuk menyalurkan makanan yang sudah diserap akar ke daun. Kemudian ada daun tadi fungsinya untuk kata dia memasak makanan atau fotosintesis. Fotosintesis adalah membuat makanan. Kemudian setelah makanan itu dibuat, dikemanakan makanan itu tadi ya? Jadi buah. Jadi fungsi buah adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan juga bisa bermanfaat untuk manusia. Banyak nutrisinya, bisa dimakan dan enak rasanya. Kemudian tadi juga kita sudah menyimak video tentang bunga. Ada alat kelamin pada bunga yang wanita tadi disebut apa? Putih. Kemudian yang pada laki-laki disebut apa? Laki. Fungsi bunga tadi adalah untuk berkembang biak. Baik, itu saja pembelajaran pada kali ini. Ibu harap kalian bisa memahami. Kalau yang belum paham, bisa tanya temannya atau nanti belajar sendiri di rumah ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Kalau begitu, hati-hati pulangnya di jalan, langsung pulang, tidak usah mampir-mampir ya. Baik, Bu. Sebelum menutup, Ibu minta kepada Fani untuk memimpin teman-temannya berdoa. Semua